Halo para sahabat tercinta, berjumpa kembali di channel Hidup Cukup. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari Rangga, seorang mantan debt collector yang berganti profesi berjualan sop kaki kambing. Simak cerita dan pengalaman berharganya. Jika para sahabat bermurah hati, kiranya berkenan menekan tombol subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Rangga Satria lahir di sebuah gang sempit di kawasan Jati Baru, Tanah Abang. Tepatnya di sebuah kontrakan petak yang hanya cukup untuk satu ranjang besi, rak piring kecil, dan kipas angin tua yang menggerung seperti sepeda motor mogok. Ibunya seorang penjual gorengan. Ayahnya, Pak Wiryo, dulu terkenal sebagai penjual sop kaki kambing keliling yang menggunakan gerobak hijau dengan atap seng. Masa-masa itu, hidup Rangga seakan berada di puncak. Ia punya motor gede, uang tunai tebal di dompet, dan bisa makan apapun yang ia mau di restoran sekitar Gajah Mada, Tomang, hingga Harmoni. Target penagihan. Ia menerima daftar nama-nama pengusaha dengan jumlah utang fantastis. Pengusaha tekstil Blok A dan B Tanah Abang, 400 hingga 700 juta. Distributor HP Mangga 2, 1,2 miliar. Pemilik gudam di Kalideres, 850 juta. Toko spare part besar di Rawabuaya, 600 juta. Pemilik restoran di Gajah Mada yang terlilit 2 miliar. Dan masih banyak lainnya. Rangga punya cara kerja. Datang dengan pakaian hitam, berbicara pelan tapi tajam, menawarkan pilihan, bayar atau hancur nama baiknya. Kadang memojokkan, menggertak, hingga hilang kendali. Dan ironisnya, dunia itu membuat Rangga merasa kuat. Ia merasa dihormati, padahal yang orang rasakan hanyalah ketakutan. Ia pernah pulang membawa komisi 70 juta dalam satu hari. Pernah juga diberi mobil bekas Avanza oleh seorang bos yang merasa Rangga telah membantu menyelamatkan usahanya. Padahal Rangga tahu persis, ia sedang menjadi bagian dari lingkaran hitam yang membuat banyak orang kehilangan harapan. Namun ia tetap melanjutkan. Sampai satu hari ia merasakan sesuatu yang terus terjadi berulang. Uang hilang tanpa jejak. Setiap kali ia mendapat uang besar, selalu ada saja. Anaknya sakit, istrinya jatuh, motor rusak, tabungannya hilang karena ditipu, kakaknya bangkrut dan minta bantuan. Seolah-olah semesta membalas diam-diam. Kesuksesan Rangga di dunia debt collector membuat dia mampu tinggal di rumah besar 2 lantai yang berada di antara pemukiman padat ibu kota. Kegagahan dan kegantengannya membuat warga sekitar segan dan hormat kepadanya. Setiap kali pulang dan turun dari mobil Fortuner hitam, sapaan hormat dari tetangga selalu menyambutnya. Di kalangan para pengusaha riba, nama Rangga disebut-sebut seperti kartu truf. Kalau utang susah ditagih, panggil Rangga. Kalau mau cair, mesti pakai orang ini. Dia tidak pernah gagal menagih, bahkan miliaran sekalipun. Rangga bekerja untuk salah satu jaringan pemberi pinjaman ilegal terbesar di Jakarta. Dalam dunia itu, yang dicari bukan sekedar orang kuat, tetapi orang yang punya karisma, dan itu ada pada dirinya. Banyak debt collector lain mengandalkan teriakan. Rangga cukup berdiri di depan pintu, menatap, lalu berbicara dengan nada rendah namun tegas. Dan itu saja sudah membuat banyak pengusaha yang menunggak cicilan langsung kalah mental. Ia mampu membawa pulang ratusan juta dalam satu minggu.
Bahkan pernah mendapatkan bonus besar setelah berhasil menagih seorang kontraktor yang menunggak lebih dari 2,4 miliar rupiah. Di kantor pusat, nama Rangga dipajang dalam daftar performa terbaik bulanan. Semua orang tahu, dialah most wanted debt collector nomor 1 di Jakarta. Selain reputasinya, Rangga punya fisik yang menonjol. Tinggi hampir 185 cm. Badan atletis hasil latihan kickboxing dan gym selama bertahun-tahun. Rahang tegas, hidung mancung, kulit sawo matang yang bersih, dan tatapan tajam yang membuat orang merasa sedang dihakimi. Ia tampak lebih seperti aktor laga daripada preman. Tak jarang ketika ia turun ke lokasi penarikan, entah itu ruko, gudang pengusaha, atau rumah mewah di Pantai Indah Kapuk, orang lebih dulu memperhatikannya karena ketampanan, postur, dan wibawanya, bukan karena ancamannya. Ia memakai parfum mahal, baju bermerek, rambut rapi undercut. Ia bisa tersenyum ramah pada satu saat dan menjadi sosok yang menakutkan saat berikutnya. Paduan karisma, ketegasan, dan ketampanan itu membuatnya jadi figur yang sulit dilupakan. Di kantor-kantor pemberi pinjaman ilegal di kawasan Roxy, Cideng, dan Mangga 2 Street, Rangga dianggap sebagai aset. Mereka mempercayainya sepenuh hati karena setiap tugas selesai, tidak peduli seberapa sulitnya, ia tidak pernah mencatut uang nasabah, ia tahu bagaimana mengelola tekanan tanpa membuat masalah tambah besar. Ia punya jaringan informan, security ruko, satpam komplek, bahkan tukang parkir pasar Tanah Abang yang membantu mencari jejak para penunggak. Para bos riba sering berbicara padanya dengan nada hormat. Tanpa kamu, banyak kredit macet, Rangga. Kamu bukan cuma penarik, kamu penyelamat arus kas. Dan dengan kepercayaan itu, datanglah uang, banyak uang. Ketampanan Rangga, ditambah reputasinya sebagai pria berkuasa dan berduit, menjadi magnet bagi banyak wanita. Ia sering menerima ajakan makan, kopi, atau bahkan ajakan yang lebih jauh dari sekretaris pengusaha, pemilik butik di Tanah Abang, SPG pameran di mall, pelanggan yang pernah ia urus, bahkan dari bos-bos wanita yang mempekerjakan debt collector. Beberapa wanita mengaku hanya ingin dekat dengannya karena merasa aman. Beberapa karena terpesona oleh posisinya. Beberapa karena tergiur gaya hidupnya. Di masa itu, Rangga memang mudah tergoda. Ia mulai sering pulang larut malam, nongkrong di lounge hotel, makan mahal, memakai jam tangan puluhan juta. Istrinya, Rani, mulai merasa ada yang berubah. Rangga tidak lagi pulang dengan rindu, melainkan pulang dengan aroma parfum wanita yang bukan miliknya. Satu hari, Rani bertanya pelan, "Mas, apa aku sudah tidak cukup?" Pertanyaan itu menghantam Rangga seperti palu. Namun pada masa itu, egonya terlalu tinggi untuk mengaku. Ia bahkan sempat menjalin hubungan singkat dengan seorang wanita di kawasan PIK, hubungan keliru yang terjadi karena ia merasa berhak atas kesenangan setelah bekerja keras. Godaan itu menjadi titik awal kehancuran moralnya. Semakin besar penghasilannya, semakin cepat pula uang itu hilang. Tak pernah ada yang menetap. Seolah setiap rupiah yang ia dapat dari jalan gelap menolak untuk menjadi berkah. Mobil sering rusak tanpa alasan, investasi selalu gagal, rumah terasa tidak tenteram, ia dan istrinya sering bertengkar, anaknya sering sakit tanpa penjelasan medis yang jelas. Namun Rangga tetap keras kepala.
Ia mengira semua ini hanyalah cobaan kecil. Ia tidak sadar bahwa hidupnya berjalan menuju jurang meski dari luar tampak seperti kesuksesan besar. Hari itu, nama Rangga sedang berada di puncak kejayaannya. Semua pengusaha riba mengenal siapa dia. Si tangan dingin, penagih paling berbahaya tapi paling dipercaya. Mereka tahu satu hal, jika Rangga turun tangan, uang pasti kembali, apapun risikonya. Namun, pada suatu malam hujan, hidup Rangga berubah selamanya. Pada suatu malam, Rangga menerima tugas sederhana, menagih seorang pengusaha konveksi rumahan bernama Sarman di kawasan Kebon Kacang 8, sekitar 10 menit jalan kaki dari pasar Blok E Tanah Abang. Jumlah utangnya kecil dibanding target lainnya, sekitar 120 juta. Tapi perusahaan membebankan bunga dan biaya lainnya sehingga total mencapai 320 juta. Rangga datang bersama 2 anak buah. Begitu mengetuk pintu rumah itu, seorang perempuan berwajah pucat membukakan pintu. Perutnya besar, sepertinya 8 bulan hamil. "Suami saya sedang di belakang, Bang, sebentar." Suaranya pelan, penuh rasa takut. Tak lama, Sarman muncul, seorang lelaki yang terlihat lebih tua dari usia aslinya. Rambutnya acak-acakan, kausnya lusuh, dan tangannya masih berbau benang. "Abang kasih saya waktu 3 hari aja. Saya lagi nunggu pembayaran dari buyer. Istri saya juga mau melahirkan kapan saja. Saya mohon," katanya sambil menahan air mata. Rangga tetap memaksa. Ia berjalan masuk ke area workshop kecil di samping rumah. Ada 7 mesin jahit, semua tua dan berdebu. Rangga mengetuk-ngetuk salah satu mesin dengan keras. 320 hari ini, kalau enggak kita angkut semua mesin ini." Sarman berlutut, istrinya berdiri di belakang memegang perutnya. Ketakutan di wajah perempuan itu sangat terlihat, sangat menusuk. Dan tiba-tiba, perempuan itu jatuh. Tubuhnya menghantam lantai teras, matanya terpejam, darah mengalir dari balik rok panjangnya. Suara tangisan pecah, tetangga-tetangga keluar dari rumah. Anak buah Rangga panik dan langsung kabur. Sarman berteriak memanggil istrinya, memeluk tubuh perempuan itu yang semakin dingin. "Bang, tolong, istri saya! Bang, saya mohon!" Rangga tidak bisa bergerak, tangannya bergetar. Dunia tiba-tiba terasa sangat sunyi. Ketika melihat perempuan itu terkulai seperti itu, ia tiba-tiba melihat kembali wajah almarhum ayahnya. Lelaki sederhana yang dulu berjualan sop kambing, lelaki yang selalu berkata, "Rejeki itu harus halal, Rangga. Kalau tidak, dia cuma jadi racun." Dengan tubuh gemetar, Rangga mengangkat perempuan itu dan membawanya ke puskesmas Kebon Melati. Sepanjang jalan, Sarman menangis dan mencengkeram baju Rangga. Setelah hampir 1 jam, dokter keluar. Bayinya selamat, ibunya kritis. Rangga akhirnya roboh di kursi panjang ruang tunggu. Ia menangis, bukan menangis sedih saja, tetapi menangis karena menyadari betapa buruknya dirinya selama ini. Malam itu, Rangga pulang dengan langkah gontai. Ia duduk di lantai rumahnya, mematikan lampu, dan menangis sampai fajar. Pagi berikutnya, ia mengirim pesan singkat kepada atasannya. "Saya berhenti. Aku berhenti. Aku tidak mau lagi jadi debt collector. Tidak mau lagi jadi alat riba.
kata Rangga kepada istrinya. Istrinya terkejut, tapi juga lega. Namun ia tahu hidup mereka akan berubah drastis. Dan benar saja, saat Rangga keluar dari grup pekerjaan, ancaman langsung datang bertubi-tubi. Telepon pertamanya datang dari bos besar, Pak Ginanjar. Kau pikir bisa keluar begitu saja? Semua orang yang pernah kerja sama aku, gak ada yang keluar hidup-hidup kalau tahu terlalu banyak. Rangga gemetar. Ini bukan ancaman kosong. Ia tahu persis dunia gelap itu, kejam, kotor, dan penuh pengkhianatan. Hari itu, Rangga resmi jadi buruan. Setelah berhenti, ia sadar. Seluruh hidupnya hanya bergantung pada satu profesi. Profesi haram. Ia tak punya skill lain. Tak ada pengalaman kerja selain menagih hutang dengan kekerasan. Hari demi hari ia mencoba cari kerja. 1. Satpam gagal. Perusahaan menolak karena catatan masa lalunya yang kelam. 2. Driver ojek, motor disita. Motor yang ia cicil ternyata dibeli dengan uang dari bos riba. Begitu ia keluar, motor itu diambil paksa. 3. Buruh harian, fisik kuat tapi ditolak. Orang-orang takut karena reputasinya sebagai debt collector paling sadis di wilayah itu. 4. Jadi sales, gagal total. Mobil Fortuner hitam yang jadi kebanggaannya waktu berjaya diambil perusahaan riba tempatnya bekerja dulu. Karena itu juga mobil sitaan dari nasabah yang hanya dipinjamkan ke Rangga sebagai mobil operasional. Ia tak punya kemampuan komunikasi selain intimidasi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun. Tidak ada pemasukan. Tabungan menipis, beras habis. Istrinya mulai mengurangi porsi makan agar anak-anak tetap bisa makan. Rangga mulai merasa dirinya beban. Rangga mulai depresi. Dulu, para wanita menatapnya kagum. Dulu, uang terasa seperti angin, datang begitu saja. Dulu, ia menjadi kebanggaan lingkaran gelap, dihormati sekaligus ditakuti. Sekarang, ia tidak lebih dari pria tanpa arah. Malam-malam ia menangis diam-diam, sembunyi di kamar mandi agar istrinya tidak tahu. Aku ini laki-laki macam apa? Keluarga kelaparan karena aku. Namun istrinya selalu berkata, kita miskin gak apa-apa, yang penting bersih, yang penting kita semua berkumpul dalam keadaan selamat dan sehat. Uang bisa dicari lagi dengan cara yang halal. Saya yakin Mas Rangga akan segera ketemu caranya. Dan kalimat itu membuat Rangga bertekuk lutut. Setiap hari selalu ada saja masalah. Debt collector lama mengintai rumah. Bos mau kau balik atau kau hilang sekalian. Orang-orang yang dulu pernah ia tagih sekarang berani muncul dan marah. Akhirnya kau jatuh juga. Karma balik. Wanita-wanita yang dulu menggoda mulai menjauh, bahkan menghina. Ganteng doang kalau miskin, ia percuma. Rangga tahu, inilah harga pertobatan. Dalam diam dan sedikit putus asa, Rangga berjalan kaki keluar rumah. Setelah beberapa kilo berjalan, Rangga duduk beristirahat di depan sebuah minimarket. Haus sekali rasanya, tapi untuk beli minum, dia tidak membawa uang sepeser pun. Dalam lamunan putus asa dan rasa haus yang semakin gila, tiba-tiba ia disapa oleh seorang pria paruh baya.
"Rangga," kata pria paruh baya yang ternyata adalah Pak Salim, pemilik warung sop kaki kambing legendaris di Tanah Abang. "Kamu baik-baik saja, Nak," sapa Pak Salim kepada Rangga. Akhirnya mereka berdua terlibat pembicaraan yang intens. Rangga lebih banyak bercerita tentang apa yang dia alami selama ini. Pak Salim mengajak Rangga mampir ke warung sop kaki kambingnya. "Makan, Nak, silahkan. Nanti dibungkus juga ya buat anak istrimu." Seruputan kuah pertama membuat Rangga terbuka pikirannya. Pikiran yang kacau dan kalut akhirnya terbuka dan perasaan hatinya menjadi senang. "Kenapa bisa begini?" tanya Rangga dalam hati. "Lezatnya sop kaki kambing ini adalah hasil belajar saya dulu dari bapakmu, Rangga. Ya, ini resep mendiang ayahmu. Saya beruntung bisa belajar dari beliau. Besok saya akan mengajarimu, mewariskannya kepadamu. Kamu juga berhak untuk mengetahuinya. Siapa tahu bisa jadi jalan terangmu." "Umur saya sudah tua, Nak. Anak-anak saya tidak ada yang mau meneruskan. Mereka sibuk dengan profesinya masing-masing, dosen, arsitek, dan dokter. Saya bisa menyekolahkan mereka tinggi, ya dari jualan sop kaki kambing, dari resep warisan ayahmu yang baik. Mungkin sebentar lagi saya tutup warung ini. Kamu bisa teruskan." Rangga terdiam. Sesuatu dalam dirinya bergetar. Kuah sop yang dulu sering ia makan waktu kecil, kebaikan Pak Salim, aroma kaldu yang mengingatkan ia pada rumah dan kehangatan, semua itu berputar dalam pikirannya. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia merasa Tuhan sedang memberi tanda. Hari-hari yang cerah dimulai. Rangga semangat untuk belajar dengan Pak Salim setiap hari. Pak Salim mengajarkannya dari dasar. 1. Memilih kaki kambing. Harus dari kambing muda agar empuk. Direndam air jeruk nipis dan garam untuk mengurangi bau. Dicuci bersih sampai lendirnya hilang. 2. Merebus pertama. Rebus kaki kambing sampai keluar busa. Buang air rebusan pertama agar kuah bersih dan tidak amis. 3. Rebusan kedua, kuah utama. Dengan bumbu, bawang putih geprek, bawang merah, jahe, serai, daun salam, kapulaga, cengkeh, kayu manis, sedikit kunyit segar. Rahasia besar Pak Salim. Tambah sedikit lemak ekor kambing yang sudah dibakar agar kuah wangi, tidak amis, dan punya bodi. 4. Teknik slow cooking. Dididihkan di api kecil minimal 3 jam sampai daging melepuh dari tulang. 5. Penyedap rasa alami. Tidak boleh pakai MSG berlebihan. Cukup garam, sedikit gula, dan kaldu tulang itu sendiri. Sambil memasak, Pak Salim selalu berkata, "Masak itu ibadah, Nak. Kalau kau masak dengan hati kotor, kuahnya juga ikut kotor. Tapi kalau kau masak sambil zikir, sambil bersyukur, rasanya akan beda." Kata-kata itu melekat kuat dalam hati Rangga. Setelah 2 minggu belajar, ia bisa memilih kaki kambing, bisa memasak kuah sampai bening, bisa menakar bumbu, bisa memotong tulang, bisa mengatur porsi, bisa mengatur waktu masak 3-4 jam. Dan pada suatu pagi yang cerah di kawasan Cideng, sambil duduk di bawah pohon besar dekat kali, Rangga berkata dalam hati, "Ini dia, ini jalan hidupku selanjutnya." "Pak Salim, saya sudah siap membuka usaha sop kaki kambing. Terima kasih tawarannya untuk melanjutkan usaha Bapak. Saya sangat menghargainya. Tetapi mohon maaf, saya akan mulai dengan merek saya sendiri, Pak. Jatuh bangun dan susah akan saya jalani dengan ikhlas." Pak Salim hanya mengangguk dan tersenyum bangga.
Kamu memang lelaki sejati, Rangga. Hari baru dimulai. Dengan uang yang sangat terbatas, Rangga pergi ke pasar Kebon Melati, dekat Tanah Abang. Ia membeli bawang putih 10.000, bawang merah 8.000, jahe 5.000, serai 5.000, kapulaga, cengkeh, kayu manis 7.000, daun salam 2.000, gas LPG kecil bekas 22.000, pinjam tabung. Ketika mengumpulkan uang untuk membeli kaki kambing, ia terkejut. Harga per kaki bisa mencapai 40.000, 60.000 tergantung kualitas. Uang mereka tidak cukup untuk belanja daging dan perlengkapan masak. Lagi-lagi ia bingung. Pak Salim yang lewat melihat wajah lesu Rangga. "Kenapa, Nak? Kurang modal ya?" Rangga mengangguk pelan. Pak Salim terdiam. Kemudian ia berkata, "Sudah, ikut saya ke RPH. Kalau kau ikut saya, kau bisa dapat harga yang lebih murah." Pak Salim membantunya membeli 4 kaki kambing untuk percobaan pertama dengan harga khusus yang sangat terjangkau. Bayar separuh dulu, sisanya nanti kalau sudah jualan. Rangga kembali menahan air mata. Sore itu, rumah mereka berubah menjadi dapur besar. Panci besar dipanaskan. Aroma jahe, bawang putih, serai memenuhi seluruh ruangan. Anak-anak tidur pulas dihantarkan kehangatan kuah yang sedang dimasak. Rangga mengaduk kuah selama 3 jam penuh. Tangannya pegal, matanya pedih karena asap, tubuhnya berkeringat deras, namun hatinya berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bekerja bukan dengan ancaman, tapi dengan cinta. Malam itu, ia berhasil memasak 12 porsi sop kaki kambing pertama dalam hidupnya. Rangga bersama istrinya membawa 12 porsi itu ke daerah Cideng Timur, lokasi yang direkomendasikan oleh Pak Salim karena banyak karyawan kantor dan sopir taksi. Namun, masalah besar muncul. Tidak ada yang mau menyewakan lapak kepada orang asing tanpa gerobak. Di satu titik, penjaga keamanan jalan bahkan berkata, "Gak usah dagang di sini. Tuhan aja gak restui kalau orang kotor masa lalu kayak kamu dagang halal." Kata-kata itu menusuk Rangga, tapi ia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Pak, saya cari tempat lain." Istrinya meremas tangannya. "Mas, sabar ya, kita pasti dapat tempat yang cocok." Dari Cideng ke Tanah Abang Blok F ditolak, ke arah Jati Baru ditolak, ke arah Kebon Kacang ditolak. Hingga waktu hampir malam, sop mulai dingin, Rangga mulai putus asa. Saat mereka berjalan lemas menuju rumah, hujan gerimis turun. Mereka berteduh di bawah pohon dekat jembatan kecil arah Selipi. Di sana ada seorang bapak tua sedang memperbaiki gerobak minuman. Melihat Rangga memeluk panci, bapak itu bertanya, "Itu apa?" "Sop kaki kambing, Pak." Bapak itu tersenyum. "Jual saja di sini, Nak. Tempat ini sepi, tapi aman. Tidak ada yang akan mengusirmu." Tempat itu memang tidak strategis, tidak dekat kantor, tidak dekat jalan besar, tidak ada pelanggan sama sekali. Tapi itu tempat pertama yang menerimanya. Rangga langsung sujud syukur di bawah gerimis. Rangga menyusun meja kecil dari kayu bekas. Istrinya menyalakan lampu kecil. Panci sop dipanaskan kembali. 1 jam pertama, tak ada pembeli. 2 jam, tak ada pembeli. 3 jam, hanya angin lewat. Hingga pukul 22.30, seorang supir ojek online datang. "Bang, jual sop ya? Aromanya dari tadi kecium." Rangga mengangguk dan menyajikan porsi pertama.
Supir itu makan sambil memejamkan mata, menikmati setiap suapannya. Setelah selesai, ia berkata, "Bang, ini sop kambing terenak yang pernah saya makan. Besok buka lagi ya." Rangga hampir menangis. Malam itu ia hanya menjual 1 porsi, tapi itu porsi yang mengubah hidupnya. Istrinya berkata, "Mas, dagang itu yang penting mulai, rejeki nanti datang sendiri." Malam kedua, 4 porsi. Malam ketiga, 7 porsi. Minggu pertama, mulai ada pelanggan tetap. Supir taksi, tukang becak, pekerja kantoran pulang larut, pedagang keliling, satu demi satu mulai mengenal Rangga. Harga murah, rasa enak, dan senyum tulus membuat orang kembali lagi. Dalam waktu 3 minggu, kabar sop kambing enak di bawah jembatan Selipi menyebar secara alami dari mulut ke mulut. Beberapa pelanggan loyal mulai memanggilnya, "Bang Rangga Sop, Bang Sop Kaki Kambing Tanah Abang." Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan dunia gelap, Rangga memiliki nama baik, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu malam, seorang pekerja kantoran makan sup kaki kambingnya. Ia memesan 1 mangkok dan dengan lahap memakannya. Reaksi pekerja kantoran itu menjadi mukjizat kecil. Ia makan dengan rakus, entah karena lapar atau karena nikmatnya sup Rangga. Matanya tiba-tiba membesar, dengan lantang dia berkata, "Bang, ini enak banget, sumpah enak, gue review di TikTok ya." Rangga mengangguk sambil tersenyum. Pekerja kantoran itu pun merekam. Kepulan uap panas dari mangkok kuah putih kekuningan yang kental. Kaki kambing empuk yang langsung lepas dari tulang. Rangga yang memasak dengan gerakan tenang dan penuh keyakinan. Video itu meledak. Dalam 3 hari, ditonton lebih dari 300.000 orang. Keesokan malamnya, baru 10 menit buka, kursi-kursi plastiknya sudah penuh. Ada yang rela antre sambil berdiri, ada yang duduk di motor, ada yang membawa keluarga. Rangga sempat terdiam melihat kerumunan itu. "Ya Allah, apakah ini jalanmu?" Hatinya bergetar. Sop kaki kambing Rangga menjadi pembicaraan 1 kecamatan. Setiap malam, antrean makin panjang. Kuah harus ia tambah 2 kali. Daging kambing habis lebih cepat. Pelanggan mulai membawa teman-teman kantor. "Bang, besok saya pesen 20 porsi ya buat acara kantor." "Mas, bisa nggak buka siang juga? Karyawan di sini banyak yang mau coba." Rangga sempat kewalahan, tapi justru disitulah ia melihat tanda lain dari Tuhan. Usaha yang ia mulai dengan kejujuran, kerja keras, dan tekad meninggalkan dunia gelap diberi jalan lapang. Sesaat setelah menutup warungnya, ketika semua pelanggan sudah pulang, Rangga menghitung uang hasil jualannya. Ia tidak percaya. Ini lebih besar dari apa yang ia dapat sebagai debt collector. Tapi rasanya jauh lebih halal, lebih menenangkan, dan lebih membahagiakan. Istrinya memeluknya sambil menangis. "Mas, Allah ganti yang lebih baik, kita cuma perlu percaya." Rangga balas menangis, tapi kali ini bukan karena dosa atau penyesalan, tapi karena syukur. Syukur bahwa jalan yang dulu gelap kini diganti dengan cahaya rejeki yang bersih. Halo para sahabat tercinta, berjumpa kembali di channel Hidup Cukup. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah dari Rangga, mantan debt collector yang bertobat dan memulai usaha halal dengan berjualan sop kaki kambing di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Mari kita simak cerita lengkapnya, dan jika para sahabat bermurah hati, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Para sahabat, dari cerita Rangga kita bisa mengambil inspirasi. Sebesar apapun masa lalu seseorang, selama berani berubah dan memulai dari hal kecil, Allah selalu membuka jalan rizki yang jauh lebih baik. Bangkrut, jatuh, kehilangan arah, semua bisa jadi pintu menuju kehidupan baru kalau kita mau jujur, bekerja keras, dan tidak menyerah. Rangga kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri. Tetapi saat ia kembali ke jalan yang benar dan memilih usaha kecil yang halal, justru disitulah pintu kesuksesan besar dibukakan. Usaha kecil yang dimulai dengan tekad, kejujuran, dan keberanian meninggalkan masa lalu bisa mengalahkan pekerjaan besar yang penuh ketidakpastian. Rejeki akan datang ketika hati kembali bersih, langkah kembali lurus, dan kita berani mencoba lagi dari nol. Tuliskan di kolom komentar nama, jenis usaha, dan dari mana teman-teman berasal, supaya kita bisa saling mendoakan agar dipermudah segala langkah usaha kita.